Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Hanifah Rustu Fauzia. Saat ini saya ialah mahasiswa semester 3 Pasca Sarjana di Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran dari mata kuliah Efektif Project Management, yaitu mengenai jalur kritis dan gancar. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Nusraningrum MSI atas arahan dan bimbingannya selama ini sehingga kami dapat memahami materi dengan baik. Jalur kritis dan gancar ialah sebuah rangkaian proses dari suatu manajemen proyek. Di video kali ini, kasus manajemen proyek yang akan kita bahas ialah mengenai proyek pembuatan software. Video ini merupakan part 4, di mana ada 3 part sebelumnya yang harus teman-teman tonton juga. Di part pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Zikal Ohta Satria, mengenai jalur kritis atau critical path method dan studi kasus mengenai proyek pembuatan software. Kemudian di part kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Najaluddin Jordan, mengenai perhitungan jalur kritis proyek pembuatan software dengan metode forward. Kemudian di part 3 akan dipresentasikan oleh rekan saya, Dida Nurdiansyah, mengenai perhitungan jalur kritis proyek pembuatan software dengan metode backward. Teman-teman bisa akses videonya di link yang akan saya sematkan di bawah ini. Untuk menentukan jalur kritis, saya menggunakan sebuah software yaitu POMKey M4 Windows yang dikembangkan oleh Pearson Education. Di dalamnya tidak hanya modul mengenai manajemen proyek menentukan PERT atau CPM saja, tapi POMKey M4 Windows ini juga terdapat modul-modul lainnya seperti aggregate planning, break-even atau cost, volume analysis, decision analysis, forecasting, goal programming, inventory, learning curve, dan quality control, serta waiting lines, dan masih banyak lagi yang bisa dijalankan dengan menggunakan software POMKM. Teman-teman, mari kita bahas studi kasus mengenai proyek pembuatan software ini ya. Jadi, diketahui ada 15 aktivitas dari sebuah proyek pembuatan software. Untuk memasukkannya ke dalam sistem POMKM tadi, kita input dulu ya teman-teman. Jadi yang kita input itu ialah aktivitasnya. Apa aja sih aktivitasnya? Kita input semua mulai dari specific overall system, kemudian specific modul A, B, C, dan D, kemudian ada check specification, kemudian ada mendesain, desain modul A, B, C, D, kemudian sebuah software itu kan harus dites ya teman-teman. Jadi kita masukkan juga aktivitasnya, ada modul A, B, C, dan D, dan yang terakhir adalah sistem integration atau sistem itu harus bisa terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya. Nah, kemudian yang harus kita input dalam POMKM juga ialah start node, end node, dan activity time. Untuk proyek aktivitas yang pertama, itu karena dia berawalan ya teman-teman, jadi kita tulis start node-nya itu 0, kemudian end node-nya itu akan berlanjut ke aktivitas yang sebelumnya, dengan total waktu yang dibutuhkan untuk overall system ini sekitar 34 hari. Ini kita input, kemudian spesifik modul A, B, C, dan D ini tidak akan dikerjakan apabila aktivitas pertama belum. Jadi mulainya dari aktivitas pertama dulu ya teman-teman. Kemudian untuk modul A, B, C, dan D karena dia berbeda modul, maka end node-nya ini tujuannya itu juga berbeda aktivitas. Jadi untuk modul A, dia didahului oleh aktivitas overall system, kemudian end node-nya kita tandai ya, modul A di sini dengan angka 2. Kemudian untuk modul B, dia juga didahului oleh overall system, namun
dia kita tandai dengan nomor 3, aktivitas setelahnya. Jadi ini urutan ya teman-teman. 1, 2, 3 ini 1, ini 2, ini 3, 4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita cek di sini modul D. Modul D mulai dari yang 1 juga, overall system, kemudian berakhirnya di angka 5 karena dia kelima ya dari total aktivitas ini. Kemudian untuk cek specification, ini mulai dari modul yang keempat, dia ditandai dengan aktivitas keenam, ya. Kemudian karena spesifiknya itu ada 2 kali, maka kita ambil juga startnya dari modul kelima, modul D ini. Kemudian dia berakhir di modul ke-6, karena check specification ini modul ke-6. Kemudian untuk desain modul A, itu belum bisa dilaksanakan kalau aktivitas 6-nya belum dilakukan ya. Makanya ini dimulai dari aktivitas 6 dulu semua, karena dia sama-sama modul, sama-sama mendesain modul A, B, C, dan D, maka dimulai dari note ke-6. Ya, kemudian masing-masing modulnya ini akan berbeda ke 7, 8, 9, sampai 10. Nah, untuk mengetes modulnya, karena ini harus dites satu-satu per modul, maka aktivitasnya akan dimulai dari aktivitas yang terakhir dilakukan ya. Kalau modul A ini terakhirnya kan 7, maka untuk mengetesnya itu dimulai dari 7 dulu teman-teman. Kemudian untuk modul B, karena terakhirnya ini dia modul 8, maka ini menjadi angka mulainya untuk mengetesnya. 7, 8, 9, dan 10 untuk mengetes modulnya, kemudian masing-masing dites dengan angka selanjutnya ya. Setelah 10 berarti aktivitas selanjutnya dites ke 11, 12, 13, 14. Dan yang terakhir, untuk mengintegrasikan sistem ini dimulai dari modul ke-11 untuk kemudian menjadi EndNote-nya itu terakhir, aktivitasnya itu sampai 15. Nah, untuk activity time-nya ini sudah dimasukkan angkanya ya, teman-teman. Kemudian ketika kita solve atau kita jalankan software POMQM ini akan tampil ini ya. Ada early start, early finish, late start, late finish. Nah, untuk ini semua sudah dijelaskan di video part kedua, jadi teman-teman boleh tonton sekali lagi. Linknya saya sematkan di bawah ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah muncul nih keempat komponen ini, terakhir adalah slack atau float. Jadi slack atau float ini ialah yang menentukan apakah si proyek itu berjalan dengan tepat waktu. Kalau slack-nya 0, maka dia jalur kritisnya ya teman-teman. Jadi dia nggak boleh terlambat, dia harus tepat waktu. Ini terlihat ya, di sini ada angka 0-nya di beberapa aktivitas. Nah, maka dapat kita simpulkan jalur kritisnya itu untuk modul pertama, Specific Overall System, dia masuk jalur kritis ya teman-teman, karena memang waktunya itu harus dilaksanakan dengan tepat waktu. Nah, kemudian jalur kritis selanjutnya masuk ke modul C, itu 25 hari, cek specification 2 hari, desain modul A 7 hari, kotes modul A 30 hari, dan sistem integration ini ada 6 hari. Jadi total activity time di jalur kritis ini, kalau kita totalkan ada 104 hari. Jadi untuk software ini, kalau misalnya kita jalankan, kita harapkan proyek ini tepat waktu, maka akan memakan waktu 104 hari. Begitu, ini jalur kritisnya. Jadi mudah-mudahan di sini teman-teman bisa paham ya, cara menentukan jalur kritis. Tadi sekali lagi kita lihat slack-nya ini yang angkanya 0. Nah, di sini bisa kita gambarkan jalur kritisnya. Jadi teman-teman yang belum sempat melihat bisa cek di video part 3. Di sana akan dijelaskan mengenai perhitungannya ya. Jadi angka-angka ini sudah kita jelaskan di part kedua dan ketiga dengan metode forward dan backward. Teman-teman bisa cek di link di bawah ini ya. Jadi ini kelihatan nih
proyek ini akan memakan waktu 104 hari. Nah, kemudian ini jalur kritis yang dihasilkan dari software POMQM. Jadi kalau kita lihat, sama ya teman-teman, ini kan jalur manual ya, yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian ini jalur kritis berdasarkan software. Ya, ini 34 hari, ya sama 34 hari. Kemudian jalur kritisnya masuk ke ini bawah 25 hari. Yang ini ya teman-teman, 25 hari. Kenapa? Karena perhitungan forward ya teman-teman. Jadi kita lihat nih angka yang terakhir diselesaikan. Berarti kan dia lama waktu yang diselesaikan untuk aktivitas 4 ini 59 hari. Jadi semua aktivitas ini tetap berjalan, namun yang paling lama ini dia di 59 hari, maka kita ambil yang paling terlama ya, 59 hari. Kita masukkan nih angka 59-nya di sini. Ya, kemudian ditambah duration-nya 2 hari, maka 61 hari, kita lihat ya. Nah, sama ya duration-nya 2 hari. Masuk ke sini ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut lagi, 61 hari ini kita distribusikan kepada aktivitas-aktivitas setelahnya. Ya, ditambah dengan duration-nya teman-teman. Setelah ditambah menghasilkan angka-angka ini, mana yang kita pilih? Oh, karena ini aktivitasnya itu harus mendahului sebelumnya, karena per modul ya. Ini A, dia ke modul A, B ke modul B, C ke modul C, dan D ke modul C. Dan D ini ke modul D. Nah, ini sama ya, teman-teman. Jadi ini jalur kritisnya. Nih, 98 hari masuk ke sini, jalur kritisnya ya. Jadi, duration-nya 30 hari ya, teman-teman. Tuh. Sama. Terus kemudian, terakhir ini di aktivitas ke-15 yang akan selesai di hari ke-104. Setelah kita menentukan jalur kritis, hal yang tidak kalah penting ialah juga kita harus menentukan Gantt. Gantt adalah suatu bagan yang biasa digunakan dalam manajemen proyek. Merupakan salah satu cara yang paling populer dan berguna untuk menunjukkan aktivitas berupa tugas atau peristiwa yang ditampilkan terhadap waktu. Di sebelah kiri bagan terdapat daftar kegiatan dan di bagian atas terdapat skala waktu yang sesuai. Setiap aktivitas diwakili oleh sebuah bar. Posisi dan panjang bar ini mencerminkan tanggal mulai, durasi, dan tanggal akhir aktivitas. Jadi dalam bagan GAN ini kita bisa melihat secara sekilas ya bagaimana apa aja sih macam-macam kegiatannya, kemudian kapan setiap aktivitas itu dimulai dan diakhiri, kemudian juga berapa lama nih aktivitas yang dijadwalkan berlangsung, kemudian juga ada lokasi ya, lokasi kegiatan yang tumpang tindih dengan kegiatan lain, dan seberapa besar jumlahnya. Kemudian tanggal mulai dan berakhirnya keseluruhan proyek. Jadi pada intinya Gantt chart ini atau bagan GAN menunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan dan kapan waktunya. Kita masuk ke sejarah dari Gantt chart. Gantt chart pertama kali dirancang pada pertengahan tahun 1890-an oleh Karol Adamicki, seorang insinyur Polandia yang menjalankan pabrik baja di daerah Polandia Selatan. Adamicki tertarik pada ide dan teknik manajemen. Kemudian sekitar 15 tahun kemudian, Henry Gantt, seorang insinyur Amerika dan konsultan manajemen proyek, merancang versi bagannya sendiri, dan inilah yang menjadi dikenal luas dan populer hingga saat ini. Awalnya, Gantt chart disiapkan dengan susah payah dengan tangan. Setiap kali suatu proyek berubah, bagan tersebut perlu diubah atau digambar ulang, dan ini membatasi kegunaannya. Namun, pada saat ini dengan kemajuan komputer dan perangkat lunak, manajemen proyek bagan Gantt chart ini dapat dibuat, diperbaharui, dan dicetak dengan mudah. Saat ini,
Gantt paling umum digunakan untuk melacak jadwal proyek. Oleh karena itu, berguna untuk dapat menunjukkan tambahan tentang berbagai tugas atau tahapan proyek. Misalnya, bagaimana tugas-tugas tersebut berhubungan satu sama lain, kemudian sejauh mana informasi kemajuan setiap tugas, dan juga sumber daya apa aja sih yang digunakan untuk setiap activity-nya, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah Gantt chart yang telah kita buat mengenai studi pembuatan software tadi ya, teman-teman. Ini jadi kita lihat di sebelah kiri ini menunjukkan aktivitasnya. Tadi ada 15. Kemudian di bagian bawah ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek pembuatan software ini. Tadi 104 hari ya. Kemudian untuk yang merah ini adalah jalur kritisnya, jadi harus dipastikan jalur kritis ini tidak boleh terlambat agar proyeknya bisa selesai dengan tepat waktu, dengan yang diharapkan 104 hari. Kemudian untuk yang biru ini adalah early start dan early finish. Ini yang tadi kita hitung sebagai metode forward ya, teman-teman. Kemudian yang pink ini itu adalah last start atau last finish yang kita hitung sebagai metode backward. Jadi untuk tahu aja gitu ya, kalau misalnya si forward ini kan maju terus nih. Jadi kalau maju terus dia sesuai nih timeline-nya maju. Cuman kalau yang metode mundur ini kita tarik mundur nih. Kira-kira dari aktivitas terakhir nih, sistem integration ini untuk tarik mundur ke belakang itu dia berapa hari gitu ya. Nah, di sini 79 hari ya. Seperti itu teman-teman. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.